Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Mutiara Rahmasri Pratami. Di sini saya akan membahas mengenai evaluasi kurikulum pembelajaran. Dengan NPM 191063107103 dan saya dari kelas 3D PJKR. Pengertian dan peran. Evaluasi kurikulum adalah salah satu komponen kurikulum yang perlu dikuasai oleh guru sebagai pelaksana kurikulum. Sebagai seorang guru, sudah seharusnya mengetahui mengapa kurikulum itu dievaluasi dan apa yang menjadi tujuan dari evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum ini dapat mencakup keseluruhan kurikulum atau masing-masing komponen kurikulum seperti tujuan, isi, atau metode pembelajaran yang ada dalam kurikulum tersebut. Ada dua peran dalam evaluasi kurikulum ini. Yang pertama ada input penentuan kebijakan-kebijakan dalam pengambilan keputusan, kurikulum dan pengembangan kurikulum, serta pemegang kebijakan pendidikan. Lalu ada input bagi pelaksana kurikulum sebagai bahan evaluasi berhasil dan tidaknya proses PBM yang dilaksanakan lembaga, yaitu guru atau kepala sekolah. Lalu ada dua fokus evaluasi. Yang pertama itu outcome-based evaluation, di mana evaluasi ini yang bertitik fokus pada tujuan yang sudah berjalan. Lalu ada intrinsic evaluation, di mana evaluasi ini tertitik fokus pada sarana prasarana dan sumber daya manusia untuk menunjang berjalannya evaluasi kurikulum. Selanjutnya ada konsepsi pembelajaran menurut para ahli. Salah satunya menurut Rapwith-Heiler 1975, ia mengatakan proses evaluasi ini merupakan proses yang sangat esensial guna mengetahui apakah tujuan secara nyata telah realisasikan. Lalu hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasi. Yang pertama, yaitu manusia, atau sering disebut SDM. Lalu yang kedua, benda. Yang ketiga ada kegiatan. Lalu keempat ada keadaan atau satu kesatuan tertentu. Itu hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasi kurikulum. Lalu di sini ada kriteria penilaian. Sebelumnya kita pelajari dulu penilaian adalah hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Sementara evaluasi adalah penentuan nilai suatu program dan penentuan pencapaian tujuan suatu program. Adapun tujuannya yaitu menilai kemampuan individual melalui tugas tertentu. Lalu kedua ada menentukan kebutuhan pembelajaran. Yang ketiga membantu dan mendorong siswa. Lalu keempat membantu dan mendorong guru untuk mengajar yang lebih baik. Lalu kelima menentukan strategi pembelajaran. Yang keenam ada akuntabilitas lembaga. Lalu yang ketujuh ada meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya mari kita pahami ada dua kriteria penilaian. Yang pertama dari pemberi penilaian. Yang kedua ada penilaian dari luar. Mari kita bahas mengenai dari pemberi penilaian. Yang saya baca dan saya pahami, apa sih dari pemberi penilaian itu? Di mana kita itu menilai seperti dari tugas-tugasnya atau kemampuan anak dalam pemahaman proses pembelajarannya. Seperti itu. Lalu penilaian dari luar pemberi penilaian yang saya pahami adalah seperti sikap individu di lingkungannya yang jatuhnya seperti kita menilai dari sikapnya. Seperti itu. Jika salah mungkin ada koreksian setelah ini. Terima kasih. Mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya ada konsepsi evaluasi kurikulum.
Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sebagai proses, yang kedua adalah sebagai pertimbangan tentang nilai, yang ketiga ada pertimbangan tentang arti. Sebagai proses, yang berdasarkan yang saya baca melalui beberapa sumber, yaitu konsepsi ini untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem kurikulum. Lalu ada tujuannya, ada materinya yang terdiri dari materi, strategis media, dan sumber-sumbernya seperti itu. Sedangkan di sini yang kedua adalah pertimbangan tentang nilai. Yang sebelumnya dibahas, di sini pertimbangan tentang nilai itu kayak kita membahas mengenai penilaian yang diberi oleh si penilai dan dari luar penilai seperti itu. Lalu di sini ada pertimbangan tentang arti. Pertimbangan tentang arti itu dari segi arti itu kayak adil dan objektifnya, lalu ada kooperatif, kontinuitas, komprehensif. Seperti itu, kurang lebihnya. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada beberapa penjelasan yang kurang tepat dan penjelasan yang mungkin tidak sangat tepat atau masih kurang. Mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.